قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam hari ini kita lanjut pembahasan kajian malam Kamis kita, namun saya spesialkan malam ini dengan bahasan penting, manfaat zikir pagi petang. Yang tadi di Pak Parji itu edisi 2 Pak, salah niku, harusnya dari yang pertama. Tadi bulletinnya semuanya dibagi sih, saya suruh bagi 2 sekaligus. Ada yang dapat yang 1, ada yang dapat yang 2. Ya wes, nanti lihat yang jilid 1. Jilid 1 itu nanti tanpa nomor. Judulnya Subhanallah wa bihamdi 100 kali pada pagi dan petang. Tuh. Ada enggak? Tadi yang di bawah salah bagi. Disuruh bagi 2. Ada bulletin? Enggak, yang baca. Ada di grup juga, bisa lihat di grup. Kalau nggak ada grup ya berarti orang 2 WA. Sesok tuku HP Android. Nggak ada. Pak Sudar nomor berapa? Nomor 1. Nah, pinjamin dulu. Kasih Mas Edi dulu, Pak. Tadi kan, Pak. Yang bawa-bawa punya betul. Sebagian ibu-ibu ada yang salah. Ya besok saya kasih satu-satu aja lah, nggak usah 2-2. Orang paham ya. Radang. Baik. Kenapa kita bahas zikir pagi petang? Nih bukunya nih. Ibu-ibu di pelayan itu sudah tak kasih. Wis entek 1000 lebih itu tak kasih gratis. Kalau yang di sini ya paling mau gratis apa tuku? Yang kayak gini? Ya. Hah? Ya. Ibu-ibu coba yang ngacung yang sudah dapat mana coba ya saya. Ya beruang pira berarti. Cetakan lama masih banyak. Cetakan lama masih banyak. Oh, cetakan lama masih banyak. Sebelum itu ya. Yang kemarin salah cetak. Oh iya, nanti
kita kasih. Ada yang buku yang gagal cetak tapi masih nggak parah. Enggak, cuma salah huruf sedikit aja. Sama dengan ini, namun ada beberapa harokat cuma tak ganti. Nanti bisa dikasih. Ada berapa? Sekitar 4.000-an. Oh, 4.000. Oh, besok di bawah dikasih gratis itu nanti. Apa ditok ke saiki wae ora apa-apa. Tapi di gudang ya jauh ya. Nanti berikut aja ya. Gratis toh? Sepakat? Oh, sekarang mulai gratis. Yang ini? Semangat apa? Ya. Yang penting kalau sudah dikasih ora di nei kancane meneh kok jaluk meneh Pak Ustaz tak kurung entuk. Wis wingi piye, Pak? Wis tak nei kancaku, yo kepiye? Kancane pengen sinau, Pak. Hah? Nah, kuwi to meneh kancane pengen sinau. Ini kan wis tak nei siji wis. Ya ono wae. Kuwi jenenge Pak Sudarto itu, Pak. Lihat di jilid 1. Manfaat zikir pagi petang. Nanti saya akan sebutkan contoh-contoh bacaannya terus tak tuntun. Jadi nanti kalau ada bacaannya tak tuntun. Nanti untuk penjelasannya ada faedah bagus sekali. Sehingga nanti kalau tahu faedah ini zikir pagi petang yang selama ini kita hafalkan, nanti tahu manfaatnya kayak bagaimana. Jadi biar kita tahu, oh ini manfaatnya seperti ini. Ada disebutkan ini penjelasan saking Imam Nawawi dan penjelasan para ulama. Dibaca. Manfaat zikir pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdi 100 kali pada pagi dan petang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdi 100 marrah lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdhala mimma ja'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ini ketika pagi dan petang hari, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya 100 kali, tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada yang ia bawa pada hari kiamat, kecuali seseorang yang mengucapkan yang sama seperti yang ia ucapkan atau lebih dari itu. Baik. Ini bacaannya diikutin, jadi tak tonton. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Nah, itu pagi kali petang baca masing-masing 100 kali. Maka kalau ada yang baca, dia jadi orang yang utama, kecuali orang yang bisa mengalahkan zikir ini. Artinya dia baca lebih daripada itu. Ya, ini kalimatnya singkat, cuma jenengan baca 100 kali. Hitung 100 gimana hitung 100? Yang gigi. Jadi tangan kanan apa kiri? Kanan, yang bersih. Ya, hitung nanti. Ini kan 3 ruas. Nah, itu tinggal dikalikan 33 itu. 30 kali 3 dapat 99. Terus tambah 1 jadi genap 100. Nah, sekarang dari bacaan pertama ini lihat faedah saking hadis. Pertama, inilah hadis yang menunjukkan keutamaan zikir pada pagi dan petang. Inilah yang menunjukkan keutamaan zikir pagi dan petang. Terus kedua, zikir di sini adalah mutlak, jumlahnya 100 kali. Bisa juga ditambah lebih daripada itu. berarti bisa juga lebih daripada 100. Namun kalau mau baca bisa pada 100 ini terus dirutinkan pagi kali petang. Terus 3, disunahkan memperbanyak zikir kepada Allah karena zikir itu dicintai oleh Allah. disunahkan memperbanyak zikir pada Allah karena zikir itu dicintai oleh Allah. Lalu nomor 4, zikir akan menjadi simpanan pada hari kiamat, di mana harta dan keturunan tidak bermanfaat kecuali yang datang menghadap Allah
dengan qalbun salim, hati yang bersih dan atau selamat. Nah, lihat. Orang itu pada hari kiamat hartanya tidak manfaat lagi, keturunannya juga tidak manfaat, kecuali tadi harta ini bawa pada kebaikan-kebaikannya yang dihitung, terus keturunan ini bawa pada kebaikan-kebaikannya yang dihitung, yang datang pada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Nah, itu zikir yang pertama. Terus yang kedua, zikir petang ini untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya. nah, lihat, ini khusus melindungi dari bahaya. Bahayanya ini umum. Mau gangguan makhluk jahat, mau gangguan binatang, mau gangguan ular, mau gangguan tetangga, mau gangguan perampok, apalagi gangguan. Mau gangguan orang ribut, apalagi? Mau gangguan nanti suami atau istrinya diselingkuhi, masuk. Mau gangguan penyakit, ya kan? Penyakit ada yang ringan, ada yang berat. Apa yang berat? Contoh berat apa penyakit berat? Stroke misalnya. Nah, ini pokoknya lindungi dari berbagai macam bahaya. Lihat hadisnya. Wa anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin ladaghatani al-barihata qala ama law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam tadurruka rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, semalam aku menemukan seekor kalajengking yang menyengatku. Beliau bersabda, seandainya engkau mengucapkan ini saat sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan. Pasti kalajengking itu tidak akan membahayakanmu. Nah, lihat kalimatnya, tak tuntun ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ayo sekarang baca sesarengan. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lagi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sepisan malih. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kalau dalam riwayat ini tidak disebutkan 3 kali. Ini nanti dibaca 3 kali. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dibaca petang hari. Petang sore hari. Manfaatnya apa? Coba lihat tadi itu ya. Dia mau digigit apa tadi coba? Bahasa Jawanya apa?
Itu kayak gimana toh? Jenengan biasa ketemu di mana ini kayak gini? Kalau jengking. Neng alas. Semak-semak. Digigit itu ada masalah nggak? Sengat. Oh, semaput ya, Bu ya? Nah, ini tadi dia mau lindungi diri dari sengatan, ya. Kalau jengking, dia cukup baca kata Nabi, baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, sekarang lihat faedah hadis. Pertama, mengenai pengertian kalimat yang sempurna. Ada yang memaknakan dengan kalimat yang tidak ada kekurangan dan aib. Ada juga yang menyatakan kalimat yang bermanfaat dan penyembuh. Ada yang memaknakan dengan Al-Quran. Lihat syarah Sahih Muslim. Lihat. Tadi kan diterjemahkan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Apa yang dimaksud kalimat Allah yang sempurna? Sini sebutkan maknanya adalah kalimat yang tidak ada kekurangan dan aib. Ada juga yang maknakan kalimat yang bermanfaat dan penyembuh. Ada lagi yang maknakan itulah Al-Quran. Terus faedah nomor 2. Hendaknya setiap hamba bergantung penuh kepada Allah untuk selamat dari setiap kejelekan, hasad, dan hal-hal yang melampaui batas. Hendaklah setiap hamba bergantung penuh kepada Allah untuk selamat dari apapun. Maka kita punya tugas untuk pasrah, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor 3. Boleh meminta perlindungan dengan kalamullah yang sempurna. Ini berarti kalamullah atau firman Allah itu sifat, bukanlah makhluk. Karena kita tidak boleh meminta perlindungan pada makhluk. Nah, itu masuk sifat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati. Aku minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Berarti kalimat Allah di sini ini adalah sifat Allah. Karena tidak boleh kita minta perlindungan pada makhluk. Yang ada pada nama Allah atau sifat Allah. Terus yang keempat. Kalimat ini akan melindungi hamba dari kejelekan makhluk, dari setiap yang mengganggu hawa dan syahwat. Kalimat ini akan melindungi hamba dari kejelekan makhluk, dari setiap yang mengganggu hawa dan syahwat, yaitu hawa nafsu dan syahwat. Nah, sekarang tadi sudah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita masuk bacaan yang baru. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, seterusnya. Baca hadis 1453. Wa anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza asbaha Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nah, di sini sama-sama nusyur, harusnya yang tepat yang satu itu al-masir. Terus Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nah, lihat, perhatikan saya terjemahan saya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika pagi hari mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dan ketika petang hari beliau membaca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Nah, baik. Sekarang saya tonton. Ini bacaan pada pagi dulu. Ini yang pada pagi, ini bacanya cuma ganti kalimat aja, namun mirip. Diikutin, Allahumma bika asbahna. Allahumma bika asbahna. Allahumma bika asbahna. Allahumma bika asbahna.
wa bika amsayna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur wa ilaikan nusyur. Terus sekarang yang petang, yang sore. Lihat, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir wa ilaikal masir. Lihat di sini yang pagi dengan petang cuma berbeda kalimat, namun ada di bagian akhirnya pakai nusyur, ada di bagian akhirnya pakai masir. Kalau yang pagi itu pakai nusyur artinya hari dibangkitkan, karena seperti kita bangun dari tempat tidur, dibangkitkan itu namanya. Sedangkan wa ilaikal masir, tempat kembali, berarti kita kembali lagi istirahat tidur. Berapa jam biasanya itu tidur malam? Jadi kan berapa jam, Pak? Oh, 6. 6 itu tidur apa aku ya tidur? Bisa 4, bisa 2, tergantung. Ibu-ibu pinten jam Bu tidur, Bu? Malam? Hah? Boten? Tergantung, kalau pas ngomong ora turu. Terus faedah hadis dibaca. Pertama, hari kembali dan berbangkit itu ada dan wajib diyakini. Nah, kita wajib imani hari berbangkit. Terus yang kedua, dianjurkan membaca zikir di atas, dibedakan antara lafaz zikir pagi dan zikir petang. nah lafaznya beda, maka nanti bacaan zikir pagi petang ini lafaznya beda-beda. Ada zikir pagi sendiri, ada zikir petang sendiri, ada yang dipakai zikir pagi, dipakai zikir petang juga. Ada yang lafaznya pakai zikir pagi khusus, beda dengan zikir petang. Ada yang ditemukan pada zikir pagi saja, ada yang cuma ditemukan pada zikir petang. Gitu. Sesuk nih tak nih. Ini guru cerita wae ora ana buku ya sami mawon. Iya toh, betul toh Ibu-ibu? Sesuk siapke duite. Ini sudah ada yang tak kasih gratis. Walaupun ya ada jamaah yang sering ribut ya juga dinilai gratis juga. Sekarang bacaan berikutnya lagi. Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya, sekarang lihat hadisnya. Bapak Ibu lihat. Ini zikir ini yang ada di buku ini tidak disebutkan dari sisi hadisnya. Cuma bacaannya langsung. Nah, kita pelajari dalam buletin itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Nah, itu hadis lengkapnya. Jadi jenengan tahu ceritanya. Oh, ini tadi ternyata untuk ngatasi kolot jengking toh. Oh, ternyata saya baca ini saja. Akhirnya tahu cerita. Makin tahu ceritanya, makin tahu hadisnya, makin ingin amalkan. Iya toh? Iya. Kayak begini tuh khasiatnya. Ternyata kemarin mungkin waktu saya pas biasanya neng alas toh iki. Kalau jengking tadi, oh ternyata aku ora tahu maca iki. Pas malam Kemis baru paham, ya Allah, ternyata. Terus baca hadisnya. Anhu anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu. Qala qul Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Qala qulha idza asbahta wa idza amsayta.
wa idza akhadta madja'aka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat yang aku nantinya mengucapkannya ketika pagi dan petang." Beliau pun bersabda, "Ucapkanlah yang artinya Allah, ya Allah, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya, godaan untuk berbuat syirik kepada Allah." Ucapkanlah seperti itu ketika pagi dan petang, juga ketika akan beranjak tidur. Nah, bacaan ini dibaca ketika pagi dan petang dan ketika mau beranjak tidur. Nah, bacaannya tadi agak berbeda dengan sini. Kalau sini pakai lafaz lain, Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard. Kalau di sini dalam lafaz hadis yang ini riwayat yang lainnya, Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada. Sama saja, cuma kalimatnya dibalik. Cuma kalimatnya dibalik. Sekarang lihat faedah saking hadis. Pertama, Allah itu pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, Allah nggak niru sebelumnya. Ya murni Allah ciptakan seperti itu. Allah ciptakan manusia itu nggak ada sebelumnya yang ciptakan manusia selain Allah. Jadi Allah nggak jiplak, nggak nyontoh, nggak menyalin dari yang lainnya. Terus nomor 2. Allah yang merajai dan memiliki segala sesuatu. Allah yang merajai dan memiliki segala sesuatu. Nomor 3. Bala tentara setan wasyirkihi dalam zikir di atas. Maksudnya adalah yang mengajak kepada jalan setan untuk berbuat syirik kepada Allah. Yang mengajak kepada jalan setan untuk berbuat syirik kepada Allah. Jadi bala tentara setan itu yang pokoknya yang ngajak ujung-ujungnya untuk berbuat syirik. Setan kan incar itu pertama sudah pernah saya jelaskan. Ya toh? Setan itu akan mengincar pada nomor 1 yaitu berbuat syirik. Diajak dulu pakai jimat, pakai raja. Diajak dulu percaya dengan takhayul, khurafat, mitos. Diajak dulu untuk sedekahan laut, untuk larung, macam-macam. Walaupun jenengan sebut itu kearifan lokal. Pokoknya tak ngomong wae. Terus nomor 4. Hadis ini menunjukkan keutamaan zikir pada pagi dan petang. Waktu tersebut adalah waktu utama untuk berzikir. Pagi dan petang itu waktu utama berzikir. Jadi mulai aktivitas zikir dulu. Jangan kayak kita. Pokoknya pagi-pagi langsung ngarit, ora zikir. Iya toh Pak? Iya. Orang mikir. Harusnya zikir dulu baru ngarit. Iki ora. Ngarit sih. Makanya tadi untuk kalau jengking ya. Karena nggak baca bacaan perlindungan. Sore juga sama. Lebih penting ngarit daripada asar, daripada zikir petang itu nggak mikir kayak gitu. Ya mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Nomor 5. Penciptaan dan pengaturan seluruh jagat raya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Nah, terus nomor 6. Sumber kesesatan itu berasal dari hamba itu sendiri dan setan. Nah, sumber kesesatan itu berasal dari hamba sendiri dan setan. Nomor 7. Hendaklah merutinkan zikir ini pada pagi dan petang karena di dalamnya terkandung menauhidkan Allah. Beribadah kepada Allah semata dan meminta tolong hanya kepadanya. Inilah realisasi dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surat Al-Fatihah. Nah, inilah realisasi dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut lagi yang kedua. Ki urung rampung masih baru jam 8. Tak kira wis jam 9. Iya nggak dikasih jilid 2 tadi yang dapat jilid 1 orang yang untuk nomor 2, yang dapat nomor 2 orang yang untuk nomor 1. Nanti tanya di bawah kalau ada sisa itu cari. Sudah tak bilang tadi bagi dua-duanya. Terus lihat ada di grup.
Baca manfaat zikir pagi petang nomor 2. Sekarang bacaan amsayna wa amsal mulku lillah. Bisa langsung baca artinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki petang hari, beliau mengucapkan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami memasuki waktu petang hari dan segala sesuatu, segala kekuasaan hanya milik Allah dan juga segala puji hanya milik Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Perawi berkata, aku melihat beliau membaca lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Baginya lah segala puji dan baginya lah segala kekuasaan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Ya Allah, aku meminta kepadamu segala kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan yang terdapat setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan yang ada pada malam ini dan kejelekan yang ada setelahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan masa tua yang jelek. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksa di dalam neraka dan siksa di dalam kubur. Jika di pagi hari beliau membaca pula asbahna wa asbahal mulku lillah, kami memasuki waktu pagi dan segala kekuasaan hanya milik Allah. Lihat, saya tuntun, diperhatikan, boten ngantuk. Tak tuntun ji? Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Nah, lihat, jenengan sudah baca salah satu zikir petang itu. Tadi artinya sudah dibaca. Itu minta perlindungan pada Allah, minta kebaikan pada malam ini dan besok. Minta dilindungi dari kejelekan pada malam ini dan besok. Minta perlindungan dari rasa malas dan kejelekan di waktu tua. Apa kejelekan di waktu tua? Hah? Itu tadi penyakit berat apa tadi? Stroke. Kan sudah nggak bisa lagi gerak-gerak gitu kan? Berat ibadahnya. Jadi doa ini maksudnya minta perlindungan dari situ. Terus minta perlindungan dari siksa neraka dan dari siksa kubur. Baca faedahnya. 1. Pagi dan petang diatur dengan kuasa Allah, sehingga bergantilah malam dan siang. Bergantilah malam dan siang. Terus 2. Ketika pagi dan petang ada kaum yang ditinggikan dan kaum yang direndahkan, maka kita sepatutnya bisa berzikir pada waktu tersebut. Nah, gunakan kesempatan pokoknya
Walaupun cuma kesempatannya baca satu zikir saja masih boleh. Misalnya nih sore ini nggih, nah jenengan cuma baca itu tadi sudah dapat keutamaan itu. Yang kula tuntun tadi. Terus nomor 3. Allah yang merajai dan Allah itu raja yang menguasai segala sesuatu. Allah yang merajai, Allah yang menguasai segala sesuatu. Karena disebutkan wa amsal mulku lillah. Al-mulk, kekuasaan itu hanya di tangan Allah. Terus 4. Kalau kita tahu bahwa kerajaan itu milik Allah, maka kita seharusnya bergantung pada Allah, mengkhususkan ibadah kepadanya serta rajin memuji dan bersyukur kepadanya. Kalau tahu Allah itu maha mulia seperti itu, maka Allah yang berhak untuk diibadahi. Terus nomor 5. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Wahid, yaitu Allah Esa dalam zat, sifat dan perbuatan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang selevel, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6. Malas dan mendapati waktu tua yang jelek menjadikan seseorang enggan melakukan ketaatan, enggan bersyukur dan enggan taat. Oleh karena itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari keadaan malas dan masa tua yang jelek. Nah itu sebabnya kenapa minta perlindungan dari rasa malas dan masa tua yang jelek. Karena membuat kita sulit untuk ibadah. Terus nomor 7. Hendaklah kita bisa bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan memperbagus ibadah. Hendaklah kita bersungguh dalam ketaatan dan memperbagus ibadah. Nomor 8. Siksa kubur benar adanya. Dalil tentang penetapan hal ini adalah hadis mutawatir. Siksa kubur itu benar adanya. Orang yang mati di kubur entah dapat nikmat atau dapat siksa. Terus bacaan yang berikutnya, 3 surat penting dibaca tiap pagi dan petang. Apa surat apa ini? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 kul. 3 kul. Terus baca. Abdullah bin Khubayb dengan mendomahkan kha mu'jamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas dan Al-Muawwidzatain, surah Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka itu mencukupkanmu dari segala sesuatu. Nah, biar cukup dari segala sesuatu kita sekarang baca. Ayo. Sesarengan Al-Ikhlas 3 kali. Saking bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq berikutnya 3 kali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca Al-Ikhlas berapa kali? 3. Al-Falaq 3. An-Nas 3. Nah sekarang baca faedah hadis. Pertama, Al-Mu'awwidhatain yang dimaksud dalam hadis adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas, karena dua surah tersebut berisi meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan setiap makhluk, dari kejahatan di waktu malam, dari kejelekan tukang sihir, dari kejelekan orang yang hasad, dan dari kejelekan waswas setan. Nah lihat, Al-Mu'awwidhatain itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kan dalamnya itu minta perlindungan. Lihat, tak rinci ya. Saking surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini satu, kejelekan setiap makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejelekan gelap malam. Wa min syarri nafasati fil uqad, dari kejelekan tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sudah 4 ya, yaitu berlindung dari kejahatan orang yang hasad. Terus yang kelima, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang di sini minta perlindungan pada waswas setan. Kalau digabungkan dua surat ini, minta perlindungan dari 5 ini. Kejelekan setiap makhluk, gelap malam, tukang sihir, orang yang hasad, yang benci pada kita. Terakhir minta perlindungan dari waswas setan. Terus faedah nomor 2. Hadis ini menunjukkan keutamaan 3 surah, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, menunjukkan keutamaan 3 surat tersebut. Terus nomor 3. Disunahkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas pada subuh dan petang hari sebanyak 3 kali. Nah, pada subuh dan petang hari sebanyak 3 kali. Nomor 4. Siapa saja yang membaca 3 surah ini dan meminta perlindungan kepada Allah, maka akan diberikan kecukupan serta penjagaan. Siapa saja yang membaca 3 surat ini dan meminta perlindungan kepada Allah, akan diberikan kecukupan dan penjagaan. Sekarang masalahnya, setiap kita zikir ba'da sholat ada baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas toh? Nah, ada baca ayat kursi. Bar sholat kayak gitu kan? Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz, kan sama, tak gabung aja gimana? Namun masalahnya nanti jumlah Al-Ikhlasnya nggak sama. Al-Ikhlasnya berapa tadi? 3 zikir pagi petang kan? Al-Falaqnya 3, An-Nasnya 3. Nah sekarang kita lihat penyesuaiannya di sini. Lihat penjelasan di bawah. Bolehkah membaca ayat kursi serta Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas menggantikan zikir pagi petang? Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah menyatakan bolehnya membaca ayat kursi serta 3 surah yang disebut mu'awwidzat setelah sholat fardu, yaitu untuk zikir pagi setelah sholat subuh dan zikir petang setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, dan itu sudah disatukan antara zikir pagi petang dan zikir ba'da sholat. Namun untuk membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali ba'da subuh dan ba'da asar atau ba'da maghrib, lihat fatwa Al-Islam Soal wal Jawab. Yang jelas kesimpulannya boleh digabung. Jenengan cukup baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, maka sudah termasuk dalamnya zikir ba'da sholat. Baca ayat kursi juga bisa masuknya di situ zikir ba'da sholat. Dibacanya bar subuh, dibacanya bar ngasar atau bar maghrib. Itu ya keutamaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus minta perlindungan dari bahaya di pagi hari dan petang hari. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui sebanyak 3 kali.
maka tidak ada nada apapun yang membahayakannya. Tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Tidak akan ada. Itu tersambung itu, salah. Tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Baik, sekarang saya tuntun bacaannya, Nj. Ini baca 3 kali, setiap pagi kali petang. Nanti khasiat yang ini luar biasa ini yang ini. Jangan sampai luput bacaan yang ini. Ini bacaannya luar biasa bagusnya. Tak tuntun, siap. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang ketiga, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ayo coba saringan. 1, 2, 3. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Semisal malih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca berapa kali tadi? 3. Setiap pagi dan petang ya. Sekarang lihat faedahnya, ini ada cerita di bawahnya. Jangan lupa membaca zikir di atas. Lihat halaman berikut. Dalam akhir hadis di atas disebutkan bahwa Aban bin Utsman menderita lumpuh sebagian. Apa lumpuh sebagian itu apa ya? Stroke kan bisa kan? Nah, terus. Lantas ada seseorang yang mendengar hadis dari Aban lalu memperhatikan dirinya. Lihat, Aban ini yang ceritakan hadis tadi. Namun Aban kok malah lumpuh. Aban ini yang ceritakan hadis tadi itu loh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dia yang riwayatkan. Namun ternyata Aban kenapa? Lumpuh dia. Coba lihat kenapa dia bisa lumpuh. Aban berkata, demi Allah, kenapa engkau terus memperhatikan aku seperti itu? Aku tidaklah mendustakan hadis dari Utsman. Utsman pun tidak mungkin berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi hari ini terjadi apa yang sudah terjadi. Aku sedang marah, lantas aku lupa membaca zikir di atas. Nah, aku sedang marah. Akhirnya apa? Lupa. Lupa apa? Lupa baca zikir. Gara-gara apa? Marah. Akhirnya lali baca zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Padahal dia yang meriwayatkan hadis ini lupa. Sampai lumpuh sebagian. Berarti bacaan ini luar biasa banget loh ini. Ya kan? Luar biasa. Mungkin baru tahu malam ini nih. Ya Allah, kok aku seringnya lali ya. Pantasan sering banyak dapat gangguan. Ada yang angin datang sedikit aja flu. Iya tak? Hujan sedikit aja sakit. Mungkin karena kita tidak dikuatkan dengan zikir. Olahraga juga perlu. Namun kalau zikir nggak ada, olahraga nggak ngaruh-ngaruh. Badannya itu binaraga, bisa kena flu nggak? Bisa. KO dia.
Coba kalau dia itu olahraga tambah zikir lagi kuat. Namun sayangnya dia cuma pentingkan olahraga, lupa akan zikir. Artinya lupa menyandarkan urusan pada Allah. Karena cuma mengandalkan kekuatan fisik. Olahraga seharian 2 jam, 3 jam gitu. Ternyata loyo juga, sakit juga. Karena kurang ya dijaga dengan apa? Zikir. Sekarang lihat faedah hadis. Hendaklah seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah dan menjadikan nama Allah untuk memudahkan aktivitasnya. Semua pakai nama Allah nanti biar urusannya itu mudah. Karena di dalamnya tadi ada Bismillahirrahmanirrahim. Terus nomor 2. Dengan nama Allah akan melindungi kita dari kejelekan secara makna, kejelekan ain, terlindung dari hewan jahat, terlindung dari jin, terlindung dari setan. Karena Allah maha mendengar keadaan hamba dan maha mengetahui segala kondisinya pada setiap waktunya. Tidaklah suatu kejelekan menimpa kita melainkan dengan izin Allah. Kejadian ini semua memang dengan izin Allah. Namun kan kita tetap melakukan apa? Sebab. Di antara sebabnya gimana biar dapat perlindungan tadi? Banyak baca zikir. Terus nomor 3. Disunahkan membaca zikir ini untuk mendapatkan perlindungan dengan ketetapan Allah dari segala bentuk mudarat dan bahaya. Nah, biar terlindungi dari berbagai macam bahaya sampai penyakit tadi bisa dengan zikir. Terus. Marah dapat membuat kita luput dari kebaikan. Nah, makanya kurangi marah. Biar kalau kondisi marahnya reda itu gimana caranya? Sabar. Apa? Ngatasi marah gimana itu? Ngatasi marah. Biar gak muncak. Pernah tak ajarin loh? Wah, itu betul tadi. Mana-mana dia orangnya itu. Gitu. Dari berdiri, duduk. Oh, marahnya berdiri berarti duduk. Kalau duduknya masih marah? Tidur. Berbaring bukan tidur. Berbaring. Terus apa lagi kiatnya? Belum. Hah? Diam dulu. Kalau mulut itu nggak diam, apa-apa langsung keluar lagi nanti. Iya toh Bu? Nah, biasanya ibu-ibu itu. 3. Kalau sudah diam baca ta'awudz. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru yang keempat tadi segera ambil air wudhu. Karena marah itu panas. Didinginkan pakai apa? Wudhu. Kan enak. Terus nomor 5. Jika Allah berkehendak, nomor 5. Jika Allah berkehendak untuk menjalankan ketetapannya, maka hamba tidak bisa mencegah apa yang sudah menjadi ketetapan tersebut. Nah, tadi Allah sudah takdirkan kayak gitu. Dia tidak bisa cegah juga. Sama kalau kita mau kena musibah tidak bisa cegah. Kalau kita buat hajatan, mau pakai hitung-hitung hari kek, mau pakai pawang biar nggak turun hujan kek. Kalau Allah tetapkan itu turun hujan, tetap nggak turun hujan? Tetap. Semua dengan ketentuan Allah. Nomor 6. Doa dapat menolak takdir. Doa dapat menolak takdir. Maka perbanyaklah doa. Artinya di antara pengertiannya doa dapat menolak takdir adalah dengan doa takdir akan semakin mudah dijalankan. Nomor 7. Perawi hadis sangat memperhatikan hadis dari segi penerimaan dan penyampaian. Lihat, perawi hadis sangat memperhatikan hadisnya tadi. Terus nomor 8. Para salaf begitu yakinnya kepada Allah dan begitu yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus nomor 9. Ini jadi dalil bahwa waktu zikir petang dimulai dari masuknya waktu malam, yaitu tenggelamnya matahari waktu maghrib hingga waktu isya berakhir. Waktu isya berakhir nanti catat separuh malam. Terus dalam hadis disebutkan tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang masa dari setiap malamnya. Ya, lihat di dalam hadis disebutkan setiap petang dari setiap malamnya. Maka disuruh berarti baca zikir ini di malam
hari. Maka zikir petang waktu yang paling afdol menurut pendapat paling kuat adalah dari maghrib sampai pertengahan malam waktu isya, yaitu sekitar jam 11 malam. Wallahu a'lam. Gimana? Zikirnya manfaat mboten? Manfaat besar. Nah, makanya miliki bukunya segera. Ya, sekarang. Ya sebentar ya, sesok. Bagi, tunggu, datang lagi berikutnya. Kalau mau cepat-cepat, ya beli buku di store. Masih promosi. Kalau besok cuma dapat 1, jangan bilang, wah Ustaz saya mau bawa untuk RT saya. Wah rata nih. Cuma 1 orang dapat 1, insya Allah nanti bagi. Terus pengumuman. Malam Sabtu tetap ada. Saya belum umroh. Ya, malam Sabtu tetap ada di Karangreje nggih. Ba'da ngisa sampai rampung. Terus hari Sabtu. Oh iya, besok itu Jumat apa? Nah, ini Jumat Pon ini ternyata saya nggak bisa ngisi nih Pak Muji. Karena mau persiapan umroh, ini ada yang mau perpisahan soalnya. Jadi saya kosong dulu. Terus hari Jumatnya sore ibu-ibu di DS tetap ada kajian seperti biasa. Nanti pembahasan kalau nggak salah tafsir juz ammah apa ya. Kemarin tafsir juz ammah bukan ya? Iya tafsir juz ammah. Nanti ada pengumumannya di grup. Terus untuk Sabtu apa besok? Legi apa Kliwon? Oh oke. Nah itu ada ganti jadwal biar jadwalnya nggak kosong. Yang di pelayan dimajukan Sabtu Wage besok. Karena Sabtu leginya itu Sabtu Kliwon atau Sabtu leginya pas saya umroh. Jadi dimajukan besok jamnya sama. Nanti kita lanjutkan materi lagi tafsir surat An-Nur. Paginya saya ganti juga jadwal yang di Sido Arum jam 6 sampai jam 7. Terus yang remaja SMP SMA yang pokoknya remaja besok Sabtu bisa ikuti kajian jam 9 sampai setengah 11 di Selasar SMA 1 Wonosari. Umum boleh datang juga. Judulnya Menjadi Follower Sejati. Follower itu pengikut. Nanti membahas kisah Salman Al-Farisi. Insya Allah. Hari Ahad, karena saya belum berangkat juga, kajian Ahad pagi tetap ada. Habis kajian baru saya pergi. Biar ditutup dengan ending yang terbaik. Jadi besok Ahad pagi tetap ada Bulughul Maram. Terus sarapan, bar sarapan langsung tak terbang. Surat cinta ini. Ustadz, kami adalah orang tua yang belum bisa mengakikoi anak kami. Meskipun anak kami sekarang sudah dewasa. Karena keadaan. Berarti akikonya jadi gugur. Kebetulan kami tinggal dekat Ponpes. Kami sering mendengar dari tetangga bahwa doa anak kami tidak akan sampai apabila kami sudah tiada nanti. Karena kami belum mengakikoi anak kami. Karena tadi nggak mampu maka akikoh jadi gugur. Syariat tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani manusia itu lebih daripada kemampuannya. Ustadz, saya ini terlilit utang. Sudah sejak tahun 2000, 19 tahun. Sampai sekarang dari 1 juta sampai sekarang menjadi 100. Oh, gila. Saya ingin bebas dari utang itu. Saya sudah lelah. Iya, saya juga lelah baca ini. Kasihan ini. Saya mohon bantuan Ustadz dan jamaah semua, saya mohon didoakan supaya saya terbebas dari utang ini. Bayar yang pokok aja, bilang itu rentenir ini keterlaluan, itu biadab banget ini kayak gini. Kan utang pokoknya berapa? 1 juta. Sudah lunas, sudah bilang aja, sudah nggak bisa lagi. Zolim itu, zolimnya luar biasa itu. Dosanya berlipat-lipat itu. 1 juta sampai jadi 100, gila itu. 19 tahun sih, iya kan nggak lunasi, tapi ya nggak terlaluan itu berlipatnya. Kalau sholat sunat tahajud, doa yang dibaca selain sholat itu doa sunat hajat itu nyambung tidak? Tidak.
Baca nanti setelah witir nggih baca doa ba'da witir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati waruh. Ustaz mohon dibacakan nomor grup yang di DS karena belum punya. Nomor grup. Aduh, nanti nomor saya diteror terus nih. Nanti minta ke ini aja ya. Sebentar. Ke nomor ini aja radio 0812 281 851 31. 0812 281 851 31. Tiap hari ini saya diteror terus nih sama orang-orang. Teror untuk minta jadwal. Saya nggak mau diteror terus. Ayo Ustadz, nggak mau saya. Nggak mau saya, nanti mungkin lama-lama nggak usah pakai HP aja kalau gitu. Tak lusuri wifi ya HP ku. Katanya Ustadz mau umroh. Iya, saya seorang ayah dan berprofesi sebagai buruh. Tolong doakan keluarga kami tetap dalam iman, Islam dan cinta ilmu dan dapat menaikkan rukun Islam yang kelima sekeluarga. Saya dengar doa orang yang berumroh itu terkabul. Mudah-mudahan didoakan semuanya insya Allah. Nanti kita dengan 30 jamaah saking DS nanti doakan semuanya nji, biar sehat selamat sampai kembali lagi ke gunung gitu. Insya Allah. Orang tua saya meninggal dalam keadaan pernah melakukan syirik. Apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah boleh saya mendoakan untuk kebaikannya dan beristighfar untuknya? Perbuatan meramal hari baik sebelum melakukan suatu haji termasuk syirik kecil atau besar? Syirik kecil apa besar? Pokoknya syirik aja deh, saya nggak mau ngurus kecil apa besar. Nanti kamu jawabnya, nanggapinya enak nanti. Oh, guru cilik tah. Nah, makanya. Bilang aja syirik kita selesai kan? Nggak usah rinci syirik besar apa syirik kecil biar dia tobat. Oh, kui salah, ya wes syirik gitu. Selesai. Besok ora dibaleni meneh. Apakah saya berusaha jika tidak ini bagaimana cara kita menyampaikan ke lingkup masyarakat? Bilang aja syirik. Terus dikarenakan keterbatasan ilmu dan usia yang bisa dikatakan masih anak kecil, apalagi yang biasa meramal hari itu tokoh masyarakat, oh jelas kamu berlawanan dengan Barois, tokoh-tokoh besar di situ. Ya. Apalagi kamu baru sekolah gitu, sabar-sabar, pelan-pelan, makanya banyak belajar bisa biar bisa berdakwah di masyarakat. Adapun tadi yang orang tuanya berbuat syirik ketika meninggal dunia, dilihat dulu itu endingnya akhir hidupnya atau bukan. Kalau bukan tetap didoakan. Mudah-mudahan dia sudah tobat sebelum meninggal dunia. Jika kita mendapat rizki dari Allah yang perlu diutamakan untuk sedekah atau diberikan kepada orang tua. Kalau sudah punya istri berarti berikan istri. Kalau punya kewajiban nafkah pada orang tua berarti berikan pada orang tua. Setelah itu baru nanti kena zakat. Setelah itu baru nanti kena sedekah. Di kelompok arisan di warga kami ada pinjaman uang yang kembaliannya ada lebihnya yang tujuannya untuk kepentingan sosial. Misal untuk kerja bakti, takziah dan yang lainnya. Apakah itu termasuk riba? Jawab nggak? Itu masuk RIBA. Yes. Terus tadi apa dipakai apa tadi? Kepentingan sosial. Ya, bagi-bagi riba berarti. Kalau itu ini ada untungnya nji, biasanya ada simpan pinjam tadi ada untung, terus didung roto, semuanya dapat 20 kakak. Ini dapat, ini dapat, ini dapat. Uang haram semua makan itu. Uang riba. Tak ngomong aja apa adanya, biar rombongannya itu berubah. Jadi nggak kayak dulu lagi. Kalau jenengan nggak setuju bilang aja. Ya. Kalau dengan terpaksa, kalau nggak terpaksa, ya sudah undur diri aja kalau nggak ada urgent-urgent banget. Kalau nggak ada penting-penting, mundur aja daripada kena dosa. Hukum bekerja di tempat usaha yang pemiliknya masih mempercayai syirik-syirik seperti minta di tempat usahanya dipagari dengan gangguan-gangguan jin yang jahat. Ya kalau bisa ya cari pekerjaan yang lain yang majikannya nggak kayak gitu. Mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang lebih baik. Apakah yang dimaksud surat Al-Fajr ayat 19? Dan kamu makan harta pusaka
dengan cara mencampur baurkan yang halal dan batil. Bunyi ayatnya gimana itu? Iya Pak. Ngantuk iki ya. Ngantuk mboten. Jenengan sekarang itu sibuk apa toh Bapak Ibu-ibu? Neng alas apa? Apa? Hujan sudah turun belum? Mau protes sama Allah? Sabar wae. Sebentar, mau sabar. Ini masih jam piro? Nah, ayat 19. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yaitu dia makan hak orang lain dalam masalah waris. Berarti ini lagi bahas masalah waris. Kadang ada yang sudah dapat waris nuntut lagi, bilang kurang. Atau dia pingin dapat waris cuma diambil sendiri, gak mau bagi dengan yang lainnya, bawa kabur. Itu yang maksud dalam ayat tadi. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Engkau memakan harta pusaka dengan cara tadi, ya, dia dengan cara makan harta waris yang bukan haknya. Kan waris itu kan ada, kalau dalam syariat Islam kan ada pembagiannya. Ini bukan haknya, masih dia tuntut. Misalnya laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Ada di situ yang nuntut, pokoknya perempuan sama saja dengan laki-laki. Nah, nanti kalau perempuan dapat lebih, itu namanya makan yang bukan haknya. Berarti mboten halal. Berat toh? Berat. Padahal kalau waris nih konflik terus tuh nggak ada ujungnya loh itu. Saya selalu ingatkan kalau pokoknya waris, jenengan kalau dibuat tidak adil, pokoknya banyak sabar. Setelah itu banyak ngalah. Itu solusinya. Makanya ngaji. Jadi wong ngaji itu banyak-banyak sabar. Nanti kita ketemu lagi malam Kamis libur 1 kali, Nji. Diingat, malam Kamis libur 1 kali. Malam Sabtu besok tetap ada. Nanti malam Sabtunya yang di Karangreja juga libur 1 kali. Jadi masing-masing libur 1 kali. Nanti tetap masuk lagi biar jenengan refreshing lah. Jalan-jalan kemana gitu ya. Nanti malam Kamis berikutnya baru masuk lagi. Demikian, mugi-mugi semuanya panjang umur dan Allah mudahkan jamaah umroh Nur Ramadan yang dengan DS diselamatkan sampai balik lagi ke Gunung Kidul, dan semuanya dimudahkan juga ke tanah suci dengan segera, dan Allah berkahi rezeki kita, jauhi kita dari kesusahan dalam hal rezeki dan utang yang berat, dan Allah memberikan kita kemudahan dalam kebaikan. Baik, kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.